Per video ini kita shoot ya, rupiah itu udah melemah sampai 18.181 per 1 dolar. Ya, ini kenaikan yang signifikan banget ya. Di bulan ini persis ya kita udah melemah 4% ya, dari 17.500-an sampai ke 18.200-an. Dan dalam video ini gue pengen sharing ke kalian gimana cara menghadapi situasi seperti ini ya, dimana rupiah ini terus-terusan melemah gila-gilaan. Dan menurut gue udah bilang ya dari video gue, mungkin buat editor bisa dikasih tunjuk ya, beberapa bulan yang lalu ya, bahwa rupiah ini akan ke 20.000 sebelum tahun 2030. Gue udah bilang ya, yang namanya itu fiat currency atau mata uang itu udah pasti selalu melemah. Kenapa? Karena pemerintah, bank sentral di luar sana, kita nggak ngomongin di Indonesia doang, ya di luar negeri dan sebagainya, itu bisa cetak uang terus-terusan. Jadi supply dari mata uang itu unlimited, sedangkan demandnya itu sangat terbatas. Dan kalau kan pakai hukum supply and demand, ya ini udah pasti, ya ujung-ujungnya mata uang itu akan inflated bahasanya, mata uang itu akan melemah terus-terusan. Jadi ketika lu udah tahu ya, rupiah itu udah pasti melemah ke 20.000, nanti ke 25.000, nanti juga ke 30.000 suatu hari. Ini cuma masalah kapan aja gitu kan. Yang kita berharap ya rupiah ini melemah jangan cepet-cepet ya, jangan kayak sekarang. Karena sekarang itu kita melemah 100 perak setiap harinya ya, rupiah against dollar. Nah sebenarnya ya dalam video ini gue pengen sharing ke kalian 3 solusi yang lu bisa terapin ya ke hidup lu buat menghadapi krisis badai ekonomi seperti sekarang ya. Ini pribadi gue terapin ke diri gue ya. Jadi dalam video ini gue pengen bahas. Tapi sebelum itu ya, kalian itu perlu tahu data-data yang bakalan gue bagiin dalam video ini. Nah, yang kalian perlu tahu ya, di saat rupiah itu melemah dan US dollar itu menguat, ini berdampak buat pebisnis, pedagang, UMKM semuanya di luar sana. Buat gue pribadi pun sangat-sangat berdampak ya. Jadi kalau kalian tahu, gue itu ada build sebuah platform namanya itu content.com. Itu platform buat Clippers itu cari uang gitu ya. Jadi mereka itu bisa submit video dan video ini itu ketika dapat views mereka itu bisa hasilin uang gitu. Nah, Content.com ini buat ngeran ya, ini kita pakai yang namanya itu API ya. Jadi kita ngambil dari luar negeri gitu. Kita ngambil data dari US. Dan ketika US dollar ini menguat dan rupiah ini melemah, cost kita itu naik ya. Jadi kita tahun ini ya, kita udah cost gue buat ngeran content.com itu udah naik 11% ya, karena rupiah itu udah melemah 11%. Kita juga lihat ada data ya, pedagang tahu tempe udah mulai rasakan dampak pelemahan rupiah. Jadi misal ya, tempe itu import dari luar negeri ya. Awalnya ya buat beli 10 kali tempe ini butuh 1 dolar. Dulu 1 dolar itu 16.000 contohnya. Sekarang ya buat beli 10 tempe ini masih tetap sama 1 dolar. Tapi satu tempe ya, 1 dolar ya ini udah di 18.000. Jadi pedagang ini udah bayar 2.000 lebih banyak, alias inflasinya itu 200 perak per tempe gitu ya. Jadi ketika kita bilang ya, apakah rupiah ini melemah langsung ada dampaknya ya, pastinya langsung ada dampaknya. Dan buat ekonomi kita sekarang ya, ini sangat-sangat kritis ya. Pebisnis sekarang ya, margin keuntungannya itu bisa aja semakin tipis. Beberapa bisnis itu bisa aja tutup ketika rupiah itu bisa unlock, bisa melemah gila-gilaan kayak sekarang. Kita lihat ya, ini kinerja mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat sejak awal tahun, alias year to date-nya ya. Jadi dari 1 Januari sampai sekarang gitu. Dolar Taiwan ya 0,2%, dolar Singapura ya ini bagus banget ya 0,6, ringgit 3,3, yen 3,1, dolar Hong Kong 1,7, yen 1,8. Ya, jadi yang sebelah sini itu masih dalam batas wajar ya menurut gue pribadi ya, kecuali ringgit ini. Ya, Thailand baht ya ini 3%, won Korea 4,8% melemah gitu ya. Peso Filipin ya 4,1%, Rupiah India, ya ini the second ya yang paling jelek setelah Indonesia, 5,0% ya 5% ya pelemahan. Indonesia rupiah itu 7,6 year to date. Ya bahkan ini kayak datanya harusnya yang up to date ya. Yang up to date itu 11%. Jadi rupiah ya itu memiliki kinerja paling buruk satu Asia ini ya di tahun ini. Jadi dari sisi rupiahnya, mata uangnya, dari sisi pasar uangnya ya, pasar modalnya, dari sisi stock marketnya gitu ya. Indonesia itu juga mengalami penurunan yang paling signifikan dibandingkan dengan yang lain. Ini kalau kalian cek ya, Indonesia stocks drop nearly 39% ya from January peak ya. Jadi dari 9 ribuan turun ke sekarang ya kurang lebih 5.400-an, ini hampir 50% ya, ini sangat-sangat mendekati 50%. Dan ini ada analis ya dari luar negeri ya, jadi dari Singapura
Ya, nama itu Moped Mirpuri gitu ya. The next 2 weeks are critical ya. The market is looking for clear signs for fiscal discipline, policy consistency, and a strong commitment for macroeconomic stability. Maksudnya kayak gimana? Market sekarang atau investor asing yang di luar sana ya, negara-negara luar yang berinvestasi di Indonesia itu lagi melihat ya 2 minggu ke depan. Apakah Indonesia ini ya bakalan kasih regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan fiskal yang konsisten, yang disiplin. Ya karena sekarang regulasinya itu berubah-berubah. Ya bentar A, bentar B gitu kan. Ketika ada suatu company yang baru untung gitu, tiba-tiba dia rugi lagi gara-gara pemerintah buat kebijakan A dan sebagainya gitu ya. Dan ketika market itu mengalami penurunan, cara komunikasi pemerintah gitu ya, kita lihat strong commitment gitu ya for macroeconomic stability. Jadi menurut gue pribadi ya dari sisi pemerintah itu sekarang komunikasinya itu seperti ini ya di 9.000. Oh kita itu baik-baik aja gitu kan. Terus mengalami penurunan ke 8.000. Santai ya. Fundamental ekonomi kita itu kuat gitu. Kita di 8.000 sebelah sini. Gitu ya. Nanti turun lagi ya ke 7.000 sebelah sini nih. Masyarakat tuh udah teriak-teriak ya, rupiah udah melemah gitu kan dan sebagainya. Terus saya di sini bilang, oh santai ya, fundamental kuat gitu. Kita bakalan suntikin ya rupiah kita bakalan intervensi gitu. Terus saya turun lagi. Gitu. Sampai sekarang pokoknya kita bilangnya kita baik-baik aja, kita baik-baik aja. Menurut gue ini bukan style komunikasi yang baik ya buat masyarakat di luar sana. Karena ketika masyarakat itu udah bisa Google, bisa cek sendiri ya rupiah itu melemah dan masyarakat itu merasakan sendiri dampak dari mereka pribadi, dari pribadinya itu semakin susah. Ya barang-barang di sekitarnya itu semakin mahal ya. Ini kita tuh udah nggak bisa ngomongin kita tuh masih baik-baik aja ya. Karena ketika yang di atas itu tidak bisa merasakan yang di bawah, maka ini menurut gue kesenjangan yang lumayan signifikan buat pemerintah. Ini gue ngambil dari Bloomberg Terminal ya. Jadi gue ada tadi Google ya, News on Indonesia ya, top newsnya. Ini ada satu ya, Sell Indonesia. Ya, jadi di luar ya orang-orang asing itu udah mulai membentuk narasi untuk sell Indonesia ya, sweepstakes trading desk as Prabowo tightening script gitu ya. Global investors are rapidly losing confidence in Indonesia as the nation's stock stumble and its currency sinks to all-time low. Ya, jadi investor-investor luar ya itu udah mulai kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia ya. Karena rupiahnya itu melemah dan stock marketnya itu menurun signifikan banget gitu ya. The benchmark stock index has stumbled to become the worst performer kayak yang gue tadi bilang. This year among other 90 global GOCs tracked by Bloomberg and the rupiah has weakened. Gitu ya. Jadi ketika kita bandingkan ya IHSG kita ya composite kita itu dibandingkan dengan 90 global ya di track sama Bloomberg ini paling jelek gitu. Foreign investors have pulled billions of dollars from Indonesia bonds and overseas investors have offloaded a net amount of Indonesia bonds and stocks amid concerns over Indonesia economic track record and policy credibility. Ya, jadi investor-investor luar itu pada mempertanyakan kredibilitas dari Indonesia. Ya, track recordnya itu kenapa kayak gini gitu. Jadi ketika semuanya itu lagi nggak baik-baik aja, ya, tapi pemerintah itu ngomongnya, oh baik-baik aja gitu ya. Ini kita lihat ada news ya dari Bloomberg Technos ya. Respon Purbaya, ya ini Menteri Keuangan ya, Pak Menteri Keuangan ya Menku soal Indonesia ya, fiskal baik, ekonomi bagus. Menurut gue ini sesuatu statement yang nggak wise untuk dibilangin ya. Jadi kalau boleh kasih saran ya, ketika ekonomi itu lagi cenderung nggak baik-baik aja gitu kan, karena kan government spending itu kan lumayan besar kan dari 5,61% ini gitu kan. Ketika kita cuma bisa berpatok ya pada GDP growth-nya itu, economic growth-nya itu 5,61%, tapi rupiah ini melemah sampai 18.200. Menurut gue buat statement ya ekonomi itu bagus di saat pengusaha-pengusaha di luar sana itu lagi kesusahan, itu bukan sebuah move yang wise. Terakhir ya, sebelum gua kasih solusinya ya, ini ada salah satu trader di luar sana ya, namanya itu George. Dia head of research dari fund K2 Asset Management ya. Dia ada 4.3 billion ya total ya fund yang dia manage. Setelah berpuluh-puluh tahun ya berinvestasi di sana, dia keluar ya, George ini keluar dari Indonesia di 2024. Dia bilang, I have zero exposure to Indonesia. He said, I won't give them an opportunity. Ya, jadi investor luar yang manage AUM-nya, ya asset under management itu billions, itu udah hilang kepercayaan terhadap Indonesia. Jadi ketika kita udah cek, ya lu bisa Google di luar sana, dan lu bisa lihat di luar negeri ya, orang-orang itu udah mulai bercandain tentang Indonesia. Ini udah bukan lagi move yang baik ya. Ini udah bukan lagi Indonesia itu udah bukan baik-baik aja. Indonesia itu sedang tidak baik-baik aja sekarang. Dan gue ngomong ini bukan buat fear monger kalian, bukan buat tebar fear kalian. Jadi gue ngomong ini buat kasih tau ke kalian realitanya. Dan terkadang realita itu memang pahit.
Jadi setelah kita tahu ya bahwa sekarang ya rupiah kita itu lagi nggak baik-baik aja dan rupiah ini akan terus-terusan melemah sampai pemerintah itu melakukan kebijakan atau intervensi yang memberikan kepastian ya kepada investor-investor asing di luar sana. Gua ada 3 solusi yang kalian itu bisa langsung praktekin ya setelah kalian selesai nonton video ini gitu ya. Jadi 3 solusinya ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Solusi yang pertama ya, buy strong currency ya. Buy strong fiat atau currency, mata uang yang kuat gitu. Sekarang gue pengen kalian tanya ya, ketika kita udah tahu ya, yang namanya itu rupiah atau fiat currency as a whole, ya itu udah pasti melemah. US dollar itu udah melemah ya, US dollar itu kehilangan 99% value-nya. Kenapa? Kayak yang gue bilang tadi ya, rupiah itu atau fiat money, ya itu pasti dicetak terus ya sama bank sentral, sama pemerintah. Dan fiat money ya ini nggak ada dalam kendali lu. Jadi pemerintah mau besok buat kebijakan A, kebijakan B dan seterusnya gitu kan, buat regulasi baru A, B, C dan seterusnya, itu nggak bisa kendalin. Tapi yang lu bisa kendalin ya, lu harus taruh ya mata uang lu atau uang lu di tempat yang paling kuat formatnya. Ketika lu taruh uang lu misal di Argentina gitu misal ya, Argentina itu melemah misal 100% ya setiap tahun, ya lu harus pindahin uang lu keluar dari sana alias beli a stronger currency kita ngomong ya. Jadi kayak US dollar ya ini juga kuat gitu ya karena US dollar itu one of the best gitu ya. Swiss franc, CHF gitu ya ini juga bisa, atau enggak lu bisa beli SGD. Nah mungkin ya kalau kalian ke money changer dan sebagainya ini lumayan mahal. Jadi sebenarnya ini gua buat edukasi aja ya. Lu bisa beli yang namanya itu USDT. Ya ini digital digital USD. Ya, ini ada di exchange crypto ya, dan ini legal. Ini ada di regulated exchanges ya. Kalau kalian cek ya di Flock, toko kripto, Indodax, semua itu gitu ya. Ini available. Nah, solusi yang pertama ini, menurut gua sebenarnya ini nggak menyelesaikan masalah ya. Karena year to date ya, dolar itu juga pasti melemah against asset class dan in the long term ya kita nggak narik 5 tahun ke depan, dolar itu udah pasti melemah. Tapi setidaknya ya ketika misal harusnya uang lu itu melemah 70%, lu beli fiat money yang lebih kuat, ya melemahnya itu berkurang jadi 30% dengan resiko yang lebih rendah. Ya, jadi solusi pertama ya lu beli US dollars atau beli fiat money yang lu rasa lebih kuat daripada fiat money yang lu pegang sekarang gitu. Yang kedua solusinya itu masuk ke stock market atau beli aset kelas. Nah, ini level 2 dari level 1. Kenapa? Karena ketika lu bisa beli aset kelas, ya aset kelas itu sesuatu yang produktif dan sesuatu yang apresiasi nilainya. Ketika lu bisa beli gold, ya Bitcoin, stocks, gitu kan. Ini kalau lu punya cash aja gitu kan. Stocks, Bitcoin, gold dan sebagainya, gitu ya. Ini mata uang lu itu bakalan semakin tinggi. Atau kalau lu nggak bisa ngambil resiko, lu bisa beli aja bonds. Gitu ya. Jadi ketika lu beli aset kelas ini tentunya di atas ini ya. Ketika aset kelas itu bisa ngasih return 5% contohnya gitu ya kan. 10%, 20% setiap tahunnya. Maka lu udah menang ya. Ketika lu dapetin uang ya, hal pertama yang lu harus pikirin ya, itu pelemahan dari mata uangnya sendiri ya. Jadi ketika misal gue dapet uang 100 juta sekarang ya, ini dalam 3 tahun kalau sekarang year to date ini melemah 11% ya, dan ini ke depannya 3 tahun kayak gini, uang 100 juta gue 3 tahun lagi ini bakal sisa 50 juta. Jadi gue harus segera pikirin cara buat dapetin apresiasi sebesar 11%. Dan itu bisa dapetin di stock market, ya di aset classes, atau enggak lu beli currency baru. Gitu ya. Jadi either lu beli gold, bitcoin, stocks, dan sebagainya gitu. Bonusnya biasanya ya apresiasinya kalau beli stocks yang di luar negeri. Jadi either lu beli Swiss franc stocks gitu kan, Swiss stocks di luar sana, lu beli S&P stocks gitu. Bisa lu beli saham-saham di SG itu kalau lu punya akses ke arah sana gitu. Tapi intinya lu beli aset kelas ya dari uang yang lu punya sekarang. Karena again ya, ini menurut gua temporary panic tapi in the long term ya rupiah itu pasti akan selalu melemah ya. Karena uang itu dicetak jalan-jalan terus-terusan gitu kan. Supply dan demand itu supply-nya itu infinite gitu. Dan ujung-ujungnya kalau kita cek dalam sejarah ya ini bakalan long term ya gitu ya. Kita tarik 20-30 tahun ini udah pasti melemah. Jadi yang pertama itu beli strong fiat, yang kedua itu beli aset kelas ya, beli aset yang bisa apresiasi nilainya. Nah, yang ketiga, menurutku ini merupakan advice yang paling penting yaitu cari income tambahan. Nah, ini kenapa paling penting? Karena dari semuanya ya, lu harus tahu ya, kayak yang gue tadi bilang,
yang namanya itu pemerintah pengen buat kebijakan A, B, C, baik atau buruk gitu ya. Kita nggak ngomongin pemerintah kebijakan itu selalu buruk. Pemerintah kebijakan itu bisa baik-baik banget gitu. Jadi mau pemerintah buat kebijakan A, B, C dan seterusnya gitu ya. Ini kita nggak bisa kendalikan gitu kan. Lu mau besok tiba rupiah dibuatin kayak gimana pun nggak bisa dikendalikan ya. Lu mau turunin rupiah pun nggak bisa gitu kan. Kita para retail tuh nggak bisa turunin rupiah. Jadi yang lu bisa kendalikan ini apa? Ya, yang lu bisa kendalikan ini ketika lu dapat uang, ya convert uang lu itu ke mata uang yang lebih kuat atau beli aset kelas dan cari income tambahan. Jadi ketika misal gaji lu sekarang ya, misal hari ini itu 10 juta, ya, rupiah ini melemah 11%, maka purchasing power lu dalam USD ini melemah juga dong, 11% dong. Jadi ketika udah melemah 11%, yang bisa lakukan itu apa? Ya, lu harus cari income tambahan ya di luar dari jam kerja lu. Misal lu kerja dari jam 9 sampai jam 5 gitu kan. Ini dari jam 5-nya sampai jam 9 ya lu bisa melakukan sesuatu gitu ya. Lu bisa cari income tambahan, side hustle tambahan gitu ya. Lu jadi content creator, ya lu jadi influencer kah gitu kan. Lu bikin bisnis sampingan, lu jadi clipper bahkan. Baik banget solusinya di luar sana. Jadi menurut gua ya simply kendalikan apa yang kalian bisa kendalikan aja gitu kan. Peduliin sesuatu yang kalian bisa kendalikan. Ya ketika rupiah ini melemah ya pemerintah pengen bikin kebijakan A gitu kan. Ini lo nggak bisa kendalikan. Ya jangan abisin energi lu ke sesuatu yang lo bisa kendalikan. Gak usah ya spend waktu kalian buat hujat pemerintah ya, karena menurut gua ya dari sisi pemerintah pun mereka juga sedang trying their best. Gue yakin mereka itu pasti mau yang terbaik buat negara kita.